Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Ma'asyarul muslimin wal muslimat hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah ya, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Syawal, mendekati akhir ya. Tinggal 5 hari ya. Betul nggak? Syawal tinggal berapa? 5-6 hari. Betul? Hah? Oh, tinggal 9 hari ya. Kurang 9 hari. Bulan Syawal ini ya, merupakan satu bulan yang merujuk kepada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, merupakan bulan yang dianjurkan untuk nopo Pak? Apa yang dianjurkan pada bulan Syawal? Apa? Hah? Menikah ya, ya. Menikah ya. Ya. Ya, betul bahwa bulan Syawal adalah bulan yang dianjurkan untuk menikah. Menikah. Maka yang belum menikah segera menikah. Tinggal 9 hari ya. Ribut. Kalau saya kapannya ya nanti dilihat. Alhamdulillah puasa 1 bulan penuh lamanya telah kita jalankan. Maka mudah-mudahan kita berdoa Allah tabaraka wa taala menerima segala amal-amal soleh kita pada bulan Ramadan ya. Maka saya ucapkan mumpung masih Syawal ya, taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima segala amal saya dan panjenengan semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini terakhir dulu kalau saya tidak salah ingat ya, menjelaskan tentang mahram, betul ya? Betul. Atau di tempat lain saya lupa ingat tentang mahram, siapa mahram kita dan siapa yang bukan mahram kita. Sini belum pernah ya? Perasaan sudah ya? Ya. Istri orang itu mahram kita atau tidak Pak? Istri orang, bukan janda loh Pak, istri orang ya, berarti masih punya suami. Nggak ada hubungan kerabat, nggak ada hubungan saudara, pernikahan, nggak ada hubungan sepersusuan. Istri orang, istri tetangga, mahram kita atau bukan? Hah? Bukan ya. Berarti belum pernah saya bahas. Ini ada beberapa tema yang saya suruh pilih panjenengan. Ada leasing, ada bermuamalah dengan orang yang hartanya haram, dan ini topik baru mahram ya. Pilih yang mana Pak? Oh, mahram ya. Ya. Istri orang. Kita akan bahas tentang mahram. Kenapa mahram itu penting Pak?
Para ulama menyebutkan mahram itu penting karena yang pertama, seseorang tidak boleh berdua-duaan, ya, berdua-duaan, ya, ikhtilat itu yang bukan dengan mahramnya, ya. Jadi dia berdua-duaan itu tidak boleh lawan jenis kecuali dengan mahramnya. Kemudian seseorang tidak boleh melakukan safar, ya, perjalanan jauh kecuali dengan mahram. Begitu kan? Makanya haji kita perempuan harus ada kartu mahram. Nah, ini betapa pentingnya kita memahami siapa mahram kita. Sehingga ketika kita syawalan dengan berkunjung atau silaturahim, salah satu bentuknya adalah dengan berkunjung, itu kita paham siapa mahram kita dan siapa yang bukan mahram kita. Mana yang boleh kita bersalaman dengan mereka dan mana yang tidak boleh kita bersalaman, apalagi cipika-cipiki dengan mereka. Ini penting karena jangan sampai syawalan nambah pahala sekaligus nambah dosa. Nah, jamaah dimuliakan Allah, istri orang tadi disebutkan bukan mahram. Nah, sekarang jadi pertanyaan saya, apa itu mahram? Bukan muhrim loh ya. Ini mahram. Kalau muhrim apa muhrim? Kenapa? Ya, muhrim itu orang yang sedang berihram, menggunakan pakaian ihram, itu namanya muhrim. Tapi kalau mahram apa? Orang yang tidak boleh dinikahi 100%. Betul. Para ulama sepakat mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Nah, tadi jenengan menjawab istri tetangga itu mahram atau bukan? Bukan. Berarti istri tetangga boleh dinikahi. Loh, konsekuensinya begitu Pak. Kan tadi jenengan sebutkan istri tetangga itu mahram atau bukan? Bukan. Lah terus apa definisi mahram? Wanita yang haram dinikahi. Oh, berarti istri tetangga itu bukan mahram, berarti halal dinikahi. Kan konsekuensinya itu, Pak. Betul atau tidak? Boleh nikahi istri tetangga? Enggak boleh. Maka istri tetangga itu mahram. Loh, kok bisa Ustaz? Bisa, tetapi mahramnya mahram muaqqad, bukan mahram muabbad. Karena ada 3 kelompok. Satu, mahram muabbad, mahram atau haram dinikahi selama-lamanya, ya. Yang kedua, mahram muaqqad, yaitu haram dinikahi tapi sementara, Pak. Haram dinikahi tapi sementara. Makanya kita itu harus acungi jempol para supir truk, Pak. Itu ternyata dia paham tentang mahram. Supir truk itu. Kenapa? Karena saya sering lihat itu di belakang truk itu ada tulisan "Kutunggu jandamu". Ya. Betul nggak? Betul, kutunggu janda. Berarti dia paham istri orang itu tidak boleh dinikahi, itu mahram. Sehingga dia berangan-angan kutunggu janda. Karena kalau sudah janda boleh dinikahi. Berarti mahram muaqqad. Nah, mereka paham, Pak. Kita kalah sama supir truk. Mungkin supir truk itu mampirnya kalau istirahat tempat pengajian, Pak, di masjid. Sehingga dia paham tentang mahram. Lah jamaah dimuliakan Allah, kita jelaskan ada mahram muabbad, mahram tetap yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Yang kedua, mahram muaqqad, mahram sementara. Ketika yang menyebabkan larangan itu hilang, maka boleh dinikahi. Dan yang ketiga, bukan mahram. Bukan mahram. Nah, kepada siapa kita boleh melihat auratnya? Yang biasa tampak, Pak. Kemudian
dan kepada siapa yang tidak boleh kita melihat auratnya atau bersalaman dengan mereka. Nah, maka para ulama menjelaskan yang boleh kita bersentuhan dengan lawan jenis dan boleh melihat auratnya itu adalah yang mahram mu'abbad, yang mahram tetap selama-lamanya. Sedangkan mahram yang sementara dan yang bukan mahram itu tidak boleh kita bersentuhan dengan mereka dan tidak boleh pula kita melihat aurat mereka. Melihat aurat mereka itu bukan berarti kemudian ranggo klambi blas itu boleh dilihat, bukan ya. Tetapi adalah aurat yang biasa tampak atau terkena basuhan air wudhu ya, jadi siku sampai siku kan, kemudian kepala, berarti kalau dia tidak berjilbab, misalkan bule kita dari ayah maupun dari ibu, dia mungkin pakai baju pendek, kemudian tidak berjilbab, nah boleh kita melihat dia, tidak ada masalah. Bukan berarti melihat aurat terus raut kelambi blas, boleh, bukan ya, tapi yang biasa terkena air wudhu. Nah, sekarang siapa orang-orang yang menjadi mahram tetap? Itu disebutkan oleh para ulama, salah satunya dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah, itu ada 3 kelompok ya, ada 3 kelompok yang menjadi mahram tetap. Itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama, mahram karena keturunan ya, atau hubungan darah. Yang kedua, mahram tetap karena pernikahan ya, mahram tetap karena pernikahan. Mahram tetap karena keturunan ada 7. Mahram tetap karena pernikahan ada 4. Dan yang ketiga, mahram karena sepersusuan. Ini ada berapa? Kira-kira berapa? Ibu yang menyusui, anaknya, saudarinya, ada berapa? Ya, ada 9 ya, nanti disebutkan rinciannya ya, ada 9. Ini mahram tetap karena mahram tetap selama-lamanya disebabkan 3 hal. Yang kedua, mahram sementara. Ini ada 8 ya, termasuk salah satunya istri orang lain atau istri tetangga. Kita sebutkan dulu yang bukan mahram ya, selain keduanya, selain mahram tetap dan selain mahram sementara, itu bukan mahram. Sepupu tahu sepupu nggih? Anaknya Pak D atau anaknya Pak Le atau bule sama bude. Itu mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Bukan. Berarti boleh dinikahi? Boleh. Nah, sekarang mahram tetap karena keturunan. Allah sebutkan ada 7 kelompok. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ada 7. Siapa mereka? 1, ummahatukum, ibu-ibu kalian. Ibu kita itu ada berapa? Ada berapa? 2. Satu. Kalau ibu mertua itu jalur perkawinan. Ini jalur keturunan. Ibu kita 1. Tapi dalam bahasa fikih, dalam bahasa Al-Quran, ibu kita itu banyak. Karena Allah menyebutkan ummahatukum, ibu-ibu kalian. Terus ibu kita yang banyak itu siapa? Yaitu ibu kita kandung, yang kedua ibunya ibu kita, berarti nenek, kemudian ibunya ibu kita, berarti Mbak Buyut, sampai jalur ke atas, itu namanya ummahatukum, ibu-ibu kalian. Nah, itu tidak boleh dinikahi. Maka jangan sampai cucu jatuh cinta sama neneknya ya. Oh iya, betul. Siapa tahu neneknya umur 65 tapi wajah 18 kan gitu. Karena saking rajinnya ke salon, skincare dan sebagainya.
Nah, maka kadang sering kita lihat ya, ibu sama anak lebih tua anak, maksudnya lebih kelihatan tua anaknya, betul atau tidak? Ya, ada itu. Ya, mungkin anaknya kakian masalah ya, sehingga tampak wajahnya lebih tua. Yang kedua, wabanatukum, dan anak-anak perempuan, termasuk pula cucu, cicit, canggah dan seterusnya, itu tidak boleh dinikahi. Yang ketiga, wa akhwatukum, saudari-saudarimu, ya, saudari-saudari kita karena keturunan, itu tidak boleh dinikahi. Yang keempat, wa ammatukum, ammah. Dan yang kelima, wa khalatukum, khalah. Ammah dan khalah itu bibi, ya. Cuman ammah bibi dari jalur bapak, ya. Jadi kalau bapak punya adik atau kakak perempuan, itu disebut dengan ammah. Kan bisa bibi lebih muda daripada dirinya, bisa nggak? Bisa. Misalkan ternyata kakeknya itu punya anak terakhir, itu lebih dulu kita yang lahir, kan begitu. Nah, sehingga bibi kita lebih muda dari kita, itu banyak kasusnya. Maka tidak boleh seorang laki-laki menikahi bibinya, baik dari jalur ayah yaitu ammah maupun dari jalur ibu yaitu khalah. Kemudian yang keenam, wa banatul akhi, anak-anak perempuan saudari laki-laki kita, berarti ponakan. Yang ketujuh, wa banatul ukhti, yaitu anak-anak perempuan dari saudari perempuan kita, ponakan perempuan dari saudari perempuan. Ini 7 kelompok yang tidak boleh dinikahi. Nah, sekarang mahram mu'abbad dari sebab pernikahan itu ada 4. Siapa? Yang pertama, mertua. Mertua perempuan kita itu menjadi mahram meskipun dengan akad. Maksudnya meskipun dengan sekedar akad nikah. Semua jadi mertua itu pasti dengan akad. Iya, maksudnya begini. Jika ada seorang laki-laki menikah ijab kabul misalkan, lalu setelah ijab kabul dipikir-pikir misalkan, kok karena dia menikahi gadis dari anak seorang janda, ya, lalu dipikir-pikir kok ibu itu hayu timbang ngadike, kan gitu kan. Gitu, saya itu jatuh cinta sama ibunya, bukan anaknya. Wah, ini gimana? Boleh enggak ketika mereka sudah ijab kabul, lalu kemudian dia belum berhubungan suami istri, belum berjima di antara keduanya, lalu dia ceraikan istrinya, yaitu anak janda tersebut, lalu dia menikahi jandanya, yaitu ibu mertua. Si anaknya belum digauli, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya, tidak boleh. Makanya para ulama menyebutkan bahwa mertua itu menjadi mahram tetap meskipun dengan akad nikah. Jadi belum melakukan hubungan suami istri dengan anaknya, maka selama-lamanya ibu mertuanya itu menjadi mahram. Ya, paham? Ya. Ini ibu mertua. Makanya misalkan kemarin istri saya meninggal, itu ibu mertua saya tanya, apakah saya tetap menjadi mahram? Ya tetap, selama-lamanya. Ya. Ketika saya sudah akdun nikah, itu maka menjadi mahram tetap selama-lamanya. Yang kedua, robibah. Ini mahram tetap karena pernikahan. Robibah itu anak gawan dari istri. Anak gawan dari istri. Jadi istri kalau jenengan menikahi janda, ya, janda muda atau tua? Banyak janda-janda yang perlu diselamatkan, Pak. Saya itu dikabari sama teman, Ustaz, ini banyak janda-janda di daerah-daerah konflik, terutama konflik perang kayak Suriah dan sebagainya, itu janda-janda banyak, ya. Dan saya punya sepupu menyelamatkan satu janda, ya, orang Suriah, ya.
dia selamatkan janda beranak 3, tapi jandanya umur 19, Pak. Betul, karena dia nikahnya dulu umur 17 atau 16 itu. Sehingga sudah beranak 3 tapi umurnya masih 19. Pilih janda 19 atau gadis 30, Pak. Terus mikirin macam-macam ya. Nah, tapi biayanya mahal, Pak. Membawa satu orang ke sana visa masuk dan urusan sampai selesai, satu orang kira-kira 30 juta, Pak. Jadi kalau anaknya 3 kali sama ibunya 4 kali 30 120, Pak. Mahal. Nah, sampai mana tadi? Janda. Oh ya. Robibah. Kalau seseorang menikahi janda, lalu janda itu punya anak perempuan, maka anak perempuannya itu menjadi mahram tetap ketika kapan? Ketika ibunya janda tersebut sudah dinikahi dan sudah berhubungan suami istri. Paham ya? Tapi kalau dia misalkan baru akdun nikah, ketika perayaan pernikahan walimatul urs itu tiba-tiba ada perempuan muda cantik datang, lalu suami tadi mengatakan kepada istri, "Dik, ki sopo? Kuwi anakku, Mas, yang sekolah di Singapura." "Oh, kuwi ndek anak kok ora cerita-cerita," kan gitu kan. "Ning anakmu ketok ayu kan gitu kan." Nah, maka kemudian dia sudah akdun nikah. Ketika sudah akdun nikah, belum berhubungan suami istri, belum malam pertama. Lalu dipikir-pikir, lalu bilang sama istrinya, "Dik, mau enggak kamu mendapatkan surga?" Ya. Kata suaminya, maka istrinya bilang, "Ya tentu mau, Mas. Tahukah surga itu diraih dengan perjuangan, ya. Diraih dengan pengorbanan." Kata suaminya kan itu. Ya. Dan salah satu cara mendapatkan surga adalah dengan kesabaran. Ya. Maka sekarang saya akan uji kesabaran, kan gitu. Di malam ini kan kita belum berhubungan, kamu tak cerai, dan sepertinya aku jatuh cinta sama putrimu, kan gitu. Maka bersabarlah, mudah-mudahan Allah memberikan pahala sabar besar kepadamu. Nah, izinkan saya menikahi putrimu. Boleh atau tidak? Boleh. Paham ya? Boleh. Tapi kalau tadi dibalik dengan mertua nggak boleh, meskipun dengan akdu nikah. Tapi kalau dengan anaknya boleh. Iya, Pak. Jadi, tapi dengan syarat belum berhubungan dengan ibunya. Ya, tapi kalau sudah, maka tidak boleh selama-lamanya. Ya, maka pikir dulu sebelum macam-macam. Ya. Tete, Pak. Tukar tambah. Ya. Nah, maka boleh. Tapi biasanya suaminya nanti diracun sama istrinya. Kurang ajar. Gara-gara anaknya kemudian diceraikan, kurang ajar itu laki-laki. Ya Mas, enggak apa-apa, tapi mengunjuk teh hangat dulu kan, ternyata diapota soalnya. Oh, salah. Nah, ini robibah, yaitu mahram tetap karena pernikahan. Yang ketiga, menantu perempuan itu menjadi mahram tetap bapak mertuanya. Maka tidak boleh seorang ayah punya menantu, kebetulan anaknya meninggal, menantunya masih sangat muda, lalu kemudian ayahnya nduk kowe mbange rekoso uripmu wis tak pek bojo kan gitu kan. Enggak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena itu dia menjadi mahram tetap selama-lamanya. Ya. Lalu yang keempat, siapa, Pak? Mahram tetap karena pernikahan. Ada yang tahu? Yang keempat. Ini tempat lain jawabnya cepat-cepat, Pak. Dan yang bisa menjawab cuma bapak-bapak. Apa? Mahram tetap karena pernikahan. Kenapa? Karena anak suami gawan, anak suami, ya kan? Misalkan dia menikahi duda, punya anak, itu bukan mahram. Tidak disebutkan di dalam antara anak kan, antara anak-anaknya suami dengan anaknya istri.
Dan ya jelas nggak boleh sama perempuan. Hah? Ya, seorang duda punya anak, anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kemudian nikah dengan seorang janda ya. Kemudian atau gadis. Bolehkah gadis ini menikah dengan, ya nggak boleh. Cuman apa namanya? Ini dalam hal ini adalah wanita yang haram dinikahi. Ya, kalau itu kan laki-laki anaknya. Kalau anaknya suami itu perempuan, nggak boleh nikah sama istrinya, jelas nggak boleh. Jeruk makan jeruk, Pak. Ya. Nah sekarang siapa wanita yang haram dinikahi karena sebab pernikahan? Anak sendiri tadi sudah sebutkan dari jalur keturunan, tapi ini dari jalur perkawinan. Ini kayaknya suami-suami setia, Pak, ya. Karena tidak ada pikiran kemana-mana, ya. Yaitu istri muda ayah. Mbok nom. Misalkan bapak, bingung Pak ya, luar biasa berarti jelas setia Pak ya. Alhamdulillah ini istrinya harus senang nih. Nah, membuka wacana. Nah, bapak kalau punya istri lagi, maka istrinya bapak, istri muda entah kedua, yang ketiga atau keempat, itu menjadi mahram tetap anak laki-lakinya bapak tersebut ya. Paham? Jadi seorang laki-laki punya anak laki-laki, maka laki-laki tadi, bapak ini tadi menikah 3, misalkan dia sudah menikah dengan ibunya, anak-anak, terus tambah lagi 3 gadis semuanya misalkan, maka 3 istrinya itu menjadi mahram tetap anak laki-lakinya. Paham? Paham ya? Itu mahram tetap karena pernikahan. Ada 4 kelompok. Ibu sambung, ya bisa juga. Nah sekarang mahram tetap karena sepersusuan. Nah ini banyak yang tidak memperhatikan berkaitan dengan sesusuan ini, karena ada sebagian kalangan yang mengambil ASI dari bank ASI ya atau tidak, yaitu tanpa jelas siapa ASI itu milik siapa, padahal ada mahram karena sepersusuan Pak, karena ada mahram karena sepersusuan. Nah mahram karena sepersusuan ini ada 9. Ada 9. Ini agak panjang tapi saya persingkat. Yang pertama, ibu susu atau ibu yang menyusui ya. Anggap saja namanya supaya memudahkan Pak. Kayak anak saya yang keempat itu kan disusui 4 wanita, buliknya, budenya, dan budenya dari keluarga saya. Kalau tadi dari keluarga istri, yang satu bidan. Bidan ini masih saudara dengan saya. Nah ini 4 wanita ini harus saya catat. Kenapa? Karena 9 kelompok dari keluarga 4 wanita ini menjadi mahram tetapnya anak saya. Anak saya namanya Haris misalnya. Nah Haris ini harus saya catat dari 4 wanita. Misalkan kita ambil salah satunya namanya Susi, misalkan saja Mbak Susi. Ini ada namanya Mbak Susi? Ada. Tapi nggak hadir kan? Nggak hadir. Di sini ada? Oh nggak ada. Alhamdulillah ya. Ini contoh saja supaya memudahkan. Nah Mbak Susi ini menyusui anak saya. Maka siapa yang menjadi mahram anak saya Haris? 1 Mbak Susi yang menyusui anak saya. Dan sekaligus ibunya Mbak Susi, paham? Nah itu menjadi mahram anak saya. Maka anak saya tidak boleh menikahi ibunya ibu susu atau nenek susunya, maka nggak boleh. Yang kedua, saudari perempuan Mbak Susi yang menyusui anak saya, saudarinya, baik kakaknya maupun adiknya, itu menjadi mahram tetap
anak saya yang nomor 4 saja, bukan seluruh anak saya, tidak, tapi anak saya yang disusui saja. Nomor 2. Yang ketiga, anak perempuannya Mbak Susi, ibu susu ini, ya, Mbak Susi ini seluruh anak perempuannya itu menjadi mahram anak susuannya, yaitu anak saya. Yang keempat, siapa lagi? Cucu perempuan dari anak perempuannya Mbak Susi. Saya sebutkan nama gini kan lebih mudah Pak ya. Ya. Jadi Mbak Susi ini punya cucu perempuan dari anak perempuan, itu nggak boleh dinikahi oleh anak saya. Yang kelima, cucu perempuan dari anak laki-lakinya Mbak Susi. Cucunya, cucu perempuan dari anak laki-lakinya, nggak boleh. Kadang-kadang masyarakat memperhatikan, misalnya anak susuannya jatuh cinta sama cucunya yang menyusui. Oh ini cucunya, oh enggak apa-apa, bukan sepersusuan. Ini kan anaknya yang menyusui. Oh enggak apa-apa, padahal tidak boleh. Ya. Karena ini termasuk mahram tetap. Yang keenam, ibunya suaminya Mbak Susi. Jadi ibu yang menyusui yang Mbak Susi ini punya suami kan. Nah suaminya punya ibu. Nah ibunya juga termasuk mahram tetap selama-lamanya. Yang ketujuh, anak perempuan istrinya dari suaminya Mbak Susi. Jadi Mbak Susi ini ternyata suaminya punya istri lain. Maka istri lainnya dari suaminya Mbak Susi ini termasuk mahram tetap dari anak yang disusuinya, yaitu anak saya. Maka anak saya dengan istrinya yang lain dari suaminya Mbak Susi itu mahram tetap. Yang ke-8, anak perempuan dari suami wanita yang menyusuinya. Jadi Mbak Susi ini punya suami punya istri lain. Nah istri lainnya itu punya anak perempuan, itu juga termasuk mahram tetap. Banyak ya Bang ya? Banyak. Ya memang harus dicatat ini. Kemudian yang ke-9, saudarinya suami Mbak Susi. Jadi iparnya ibu susu, yaitu Mbak Susi. Mbak Susi ini punya ipar, yaitu kakak atau adik perempuannya suaminya. Itu termasuk mahram anak yang disusuinya, yaitu anak saya. Nah, ini ada 9. Ini mahram tetap karena sepersusuan. Cuman sepersusuan ini ada syarat untuk menjadi anak susuan. Apa? Ada 2. Pertama, menurut jumhur ulama, 5 kali susuan kenyang. Kalau cuma 1 kali atau 2 kali atau 3 kali tapi tidak kenyang misalkan, maka tidak menjadi anak susuan. Syaratnya adalah menurut jumhur, meskipun ada yang berpendapat 3, tapi saya mengambil pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama 5 kali susuan kenyang. Jadi 5 kali menyusu sampai kenyang, maka sudah menjadi mahram. Itu baru syarat pertama. Syarat kedua menurut jumhur ulama, yaitu pada usia rodho'ah, yaitu usia menyusui. Yaitu berapa tahun? 2 tahun ke bawah. Maka kalau sudah gerang masih nyusu, maka itu tidak menjadi mahram karena sepersusuan. Ya. Betul nonton baik. Ya. Ini fikih masalahnya ya harus dijelaskan. Karena ada yang bertanya yang vulgar ya pertanyaannya. Ustadz, saya ini saya mendengar sendiri pertanyaan itu ya. Tapi ustadznya bukan saya waktu itu. Saya cuma duduk di mendengarkan saja. Ada seorang ustadz, saya ini masih sering menyusu. Apakah saya menjadi anak susuannya? Ya. Menyusu siapa nggak usah saya jelaskan ya. Kemudian maka dijelaskan oleh beliau. Tapi beliaunya bertanya, "Lah metura kan gitu?" "Enggak Ustaz." "Ya udah enggak usah tidak menjadi mahram." Tapi andikan keluar sekalipun, maka menurut jumhur ulama itu tidak menjadi mahram karena sepersusuan, karena dia sudah gerang atau sudah di atas usia rodho'ah. Meskipun ada ulama yang berselisih pendapat tentang masalah ini ya, karena ada hadis riwayat tentang Salim. Salim itu anak angkatnya Hudzaifah. Jadi Hudzaifah ini punya anak angkat namanya Salim. Nah, ketika di anak angkat kemudian Salim ini beranjak mulai remaja,
Pernah Hudzaifah pulang ke rumah itu melihat istrinya sedang makan apel berdua dengan Salim. Nah, Hudzaifah itu cemburu. Jangan-jangan Salim ini jatuh cinta sama istri saya, atau istri saya jatuh cinta sama Salim. Maka kemudian khawatir itu didatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya masalah. Saya punya anak angkat namanya Salim. Meskipun anak angkat ini tidak boleh dinasabkan kepada dirinya, ya, tidak boleh. Karena menasabkan yang bukan nasabnya itu dosa besar. Ya. Misalkan ada orang punya anak nggak mau ngopainin, kamu udah diambil, dah kamu tak bayar, dah anakmu pokoknya nggak usah kamu jenguk, ini jadi anak angkat saya adopsi, kemudian dimasukkan kakak dia, lalu binnya bin dia sebagai anak dia, itu dosa besar, tidak boleh. Bolehnya cuma memelihara boleh. Ya. Misalnya jadi anak angkat tapi dipelihara, tapi tidak dinasabkan pada dirinya, itu boleh. Itu pun wajib dia memberitahu siapa orang tuanya kandung dan tidak boleh diputus silaturahimnya. Nah, ini tentang masalah anak angkat. Maka Rasulullah pun memberikan saran, susuilah Salim oleh istrimu. Ya, suruh disusui. Ya, disusui ini bukan berarti nyusu langsung, tapi bisa diperas, ya, kemudian dikasihkan kepada Salim. Ya, maka itulah yang kemudian dijadikan dasar oleh sebagian para ulama bahwa sepersusuan itu bisa meskipun dia sudah besar, ya. Tapi pendapat itu banyak dibantah oleh, sejauh yang saya tahu, banyak ulama yang mengambil pendapat itu hanya kekhususan untuk Salim saja. Tetapi pendapat yang lebih mayoritas adalah dia masuk anak susuan itu kalau usianya rodho'ah, yaitu usia menyusui. Ya. Ini mahram tetap karena sepersusuan. Yang terakhir, mahram sementara. Kalau yang bukan mahram nggak usah saya jelaskan karena itu selain keduanya, selesai. Ya. Nah, mahram sementara ada 8. Mudah-mudahan saya masih ingat. Yang pertama, siapa mahram sementara? Yaitu istri orang lain, Pak. Tadi saya sebutkan, ya, istri orang lain, ya, bukan keturunan, bukan pernikahan, istri orang lain itu mahram sementara. Ketika sudah jadi janda maka boleh dinikahi. Yang kedua, ipar. Ya. Ipar itu kakak perempuan atau adik perempuannya istri. Nah, itu adalah mahram sementara. Maka nggak boleh jenengan dengan adik iparnya salaman, apalagi cipika-cipiki, itu bahaya. Maka tidak boleh. Nah, ipar ini mahram sementara. Dia haram dinikahi ketika istrinya masih ada. Tapi kalau istrinya sudah dicerai atau meninggal, boleh nggak menikah adiknya? Boleh. Berarti kalau saya menikah adiknya istri boleh atau tidak? Silakan. Masya Allah. Yang ketiga, siapa mahram sementara? Bibinya istri. Bukan bibi kita, tapi bibinya istri. Jadi mertua kita laki-laki atau perempuan itu punya adik perempuan atau punya kakak perempuan, baik dari mertua laki-laki kita maupun mertua perempuan, itu kita tidak boleh bersalaman dengan mereka. Paham ya? Ini yang sering salah itu, oh ini adiknya bapak, enggak apa-apa kita salaman, enggak boleh. Sebab dia mahram sementara. Karena Rasulullah melarang menggabungkan istri dengan bibi mereka. Itu enggak boleh. Menggabungkan istri dengan bibinya, harus pilih salah satu. Di kowe leren saya tak ganti ke bibimu misalkan, nah, itu boleh, tapi ya berat ya. Nah, ini bibi, baik dari dari bapak mertua maupun ibu mertua, ini mahram sementara. Sampai yang keberapa tadi? Istri orang lain, ipar, bibi. Berarti yang keempat, istri yang sudah ditalak 3 itu haram dinikahi sementara. Istri yang sudah ditalak 3, talak bain. Kapan boleh dinikahi? Ketika mantan istrinya dinikahi oleh orang lain, lalu kemudian sudah berhubungan badan dan kemudian dicerai, maka baru boleh dinikahi. Loh, kalau sudah dicerai Ustaz, ya sudah, cari yang lain. Kemudian yang kelima, siapa? Mahram sementara, yaitu wanita yang sedang ihram atau muhrim.
Sampai kapan? Sampai dia tahallul, ya, baru boleh dinikahi. Lalu siapa lagi yang keenam? Wanita pezina. Ya, ada orang laki-laki jalan-jalan di pinggir RRI misalkan, ketemu makhluk gentayangan, cantik banget ini gadis, bukan gadis ya, wanita, maka kemudian didekati, Mbak siapa namanya, Susi misalkan, mohon maaf lo ya, ini misalkan saja, kemudian mau nggak nikah sama saya? Memangnya mas mau sama saya? Mau saya Mbak, pokoknya saya di bojo ayu kayak jenengan, dah selesai. Kemudian nikahlah mereka, haram hukumnya. Kenapa? Karena laki-laki itu laki-laki baik-baik, wanita itu adalah bezina, maka haram dinikahi, nggak boleh dalam Islam. Tapi haramnya sementara. Kapan dia boleh dinikahi? Satu, kalau dia sudah betul-betul bertaubat. Ya, dia sudah betul-betul bertaubat. Yang kedua, bersih rahimnya, yaitu 1 kali haid. Ya, 1 kali datang bulan berarti sudah menunjukkan tidak hamil. Kemudian maka baru boleh dinikahi. Ya. Lalu siapa lagi? Wanita musyrik. Ya, wanita musyrik. Wanita musyrik itu tidak boleh dinikahi. Sampai kapan? Sampai dia beriman atau meninggalkan kesyirikannya. Misalkan dia ternyata pawang hujan, karena dia itu pawang hujan ya. Kemarin pawang hujannya perempuan, ya tidak. Nah, itu nggak boleh dinikahi, itu musyrik. Maka cari yang lain saja. Ya. Nah, ini wanita musyrik. Yang ke-8, ya, siapa wanita yang haram dinikahi sementara? Yaitu istri orang kafir yang dia juga kafir sampai dia masuk Islam. Ya. Paham? Misalkan ada suami istri non muslim, lalu kebetulan istrinya masuk Islam, kan begitu. Ketika dia jadi istrinya orang kafir, misalkan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab dia gadis kan boleh dinikahi dengan syarat ahlul kitab seperti apa, kan begitu. Nah, tapi ini ahlul kitab yang sudah menikah misalkan, maka kan haram dinikahi. Ya meskipun di ahlul kitab tapi kan jadi istrinya orang, maka haram dinikahi. Tapi dia boleh dinikahi kapan? Ketika dia beriman. Dia menjadi mu'alaf misalkan, maka secara hukum Islamnya dia harus dicerai dari suaminya. Ya, kalau pemerintahan Islam akan dipanggil keduanya kemudian diceraikan karena istrinya masuk Islam. Nah, baru janda tersebut boleh dinikahi oleh orang lain. Ya, ini maksudnya mahram sementara. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, semua wanita ketika seorang suami itu sudah punya istri 4. Jadi kalau bojone sampun 4, jangan berpikir nambah, Pak. Ya. Kenapa? Karena semua wanita selain istri antum yang 4 itu haram dinikahi. Sampai kapan? Sampai istrinya kelong, Pak. Kelong karena dimeninggal atau karena dicerai, ya baru boleh lukir dengan yang lain. Ini main perasaan terus mungkin. Ya. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, ini mahram sementara. Ada 8, sudah ada 8 kan? Sudah. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Ada. Ya. Nasabnya. Ya. Pertama, apa dibalik kenapa Allah menetapkan mahram, ya, orang yang haram dinikahi? Pertama, ya bahwa kita nggak tahu secara pasti dibalik hikmah setiap ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh ya, kenapa kok orang batal harus wudhu lagi kan gitu kan? Dan kenapa yang dibasuh muka, tangan, kaki dan kepala?
Apa dibalik sebab itu kan begitu? Kita tidak tahu. Tapi mungkin kita boleh mencari tahu dalam konteks mereka-reka, menebak-nebak ya. Itu pun kata Imam Ibnu Qayyim, hikmah yang begitu besar dan begitu banyak, paling kita hanya mendapatkan beberapa saja. Itu pun kira-kira kan begitu kan? Kata Imam Ibnu Qayyim. Saking luasnya ilmu Allah tabaraka wa taala. Maka kalau dilihat kenapa menetapkan mahram, mungkin yang pertama karena masalah medis ya. Karena kalau sepersusuan itu menikah, itu biasanya anaknya bermasalah ya, tidak sempurna. Ini contoh kasusnya adalah antar sepupu ya. Di Jawa ini biasa adik kakak kalau punya anak bareng itu kan saling menyusui ya. Wes kowe lunga kerja Dik, anakmu tak susoni. Oh ya, disusui. Ternyata ketika besar mereka jatuh cinta. Lalu tanya sama Ustadz gimana? Boleh nggak mereka menikah? Padahal mereka sepupuan. Ustadz, oh boleh, mereka bukan mahram. Akhirnya menikah. Padahal sepersusuan. Ini tidak diperhatikan. Akhirnya ketika mereka menikah, anaknya bermasalah. Ini contoh kasus secara medis. Itu tidak baik. Yang kedua mungkin secara perasaan. Ya, untuk menjaga perasaan kaum wanita. Masa adik kakak dinikahi sekaligus kan begitu? Ya nanti cemburuannya sama kakak kan mending daripada cemburuan sama orang lain. Ya mungkin yaitu wallahu taala. Tapi yang jelas pasti ada hikmah di balik ketetapan-ketetapan tersebut. Tetapi syariat zaman dahulu memang ada perbedaan dengan syariat Nabi Muhammad. Sama-sama mentauhidkan Allah, Islam, agamanya, tapi ada perbedaan syariatnya. Di zaman Nabi Musa itu masih dibolehkan menikahi dua sekaligus adik kakak. Seperti Musa menikahi dua putrinya Syuaib. Dan boleh di zaman dahulu menikahi mantan istri bapak. Dulu tapi bukan di zaman Rasulullah. Jadi bapaknya meninggal punya istri muda dinikahi anaknya, dulu masih dibolehkan. Tapi sekarang di syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Entah itu alasan medis, entah itu alasan perasaan, entah itu alasan kemuliaan atau kehormatan ya. Maka atau kepatutan ya, wallahu taala. Yang jelas pasti ada hikmah di balik itu. Yang kedua, tentang nasab dari anak angkat. Maka anak angkat itu nasabnya dinasabkan kepada orang tuanya kandung, bukan orang tuanya angkat. Kalau orang tuanya kandung mengizinkan, dah nasabnya ke kamu saja, nanti masuk kakakmu jadi anakmu, PN anakku tidak apa-apa. Maka orang tuanya berdosa besar, yang menasabkan pada nasab dirinya padahal bukan anak kandungnya juga dosa besar. Termasuk mohon maaf, anak hasil zina itu tidak boleh dinasabkan kepada bapak biologisnya meskipun ibunya dinikahi. Misalkan ada orang berpacaran lalu hamil duluan, ya kan begitu. Lalu ketika hamil duluan, dah Dek tak lamar sekalian ben enggak ada yang tahu kan begitu. Udah akhirnya kemudian dinikahi. Setelah dinikahi kemudian anaknya lahir. Maka anak lahir ini meskipun betul-betul anak biologis bapaknya, tapi bapaknya tidak boleh menasabkan anak tersebut kepada dirinya, tapi nasabnya ke ibunya. Ini contoh bagaimana hukuman Islam supaya membuat jerah orang, sehingga kan dia dipermalukan. Lho ki anakmu kandung toh? Iya, kok nasabnya kok ibu bojomu, kok ora ke kowe misalkan Bejo binti Susi misalkan. Lho kan anakmu. Iya, anak kandung kuning, biar aku nikahi DPC kan begitu kan? Ya, DP dulu. Jadi sudah hamil baru dinikahi. Kalau enggak hamil ditinggalkan kan begitu kan? Pacaran zaman sekarang. Nah, maka tidak boleh dinasabkan pada dirinya, harus pada ibunya dan tidak bisa mewarisi. Ya, anak-anak hasil zina itu tidak bisa mewarisi bapaknya. Tidak, kalau ibunya bisa karena masih nasabnya ke ibunya. Tapi kalau bapaknya tidak bisa. Tapi tidak terhalang mendapatkan hibah, ya kan begitu. Oh, nah kamu hasil zinani bapak, nah tapi kamu tak kasih rumah karena kamu tidak bisa dapat warisan. Ya. Demikian, wallahu taala. Ada yang lain? Monggo. Ya. Ya. Bapaknya.
Hamil. Ya. Bapaknya. Ya, pertama perwaliannya pun sama. Ya, tidak boleh anak hasil zina tersebut diwalikan oleh orang tua bapak biologisnya, tidak boleh. Dia walinya adalah wali hakim atau dari keluarga ibunya. Nah, memang ada pendapat ulama yang membolehkan menasabkan pada nasab bapaknya dengan alasan menutupi, tapi pendapat itu dibantah oleh jumhur para ulama. Termasuk pula apakah boleh orang itu menikahi seorang wanita yang sedang hamil. Kan begitu. Padahal wanita hamil itu kan masa iddahnya sampai dia melahirkan. Kan begitu. Ada ulama yang membolehkan dengan alasan yang penting yang menikah adalah yang menghamilinya. Tapi saya tidak mengambil pendapat itu. Saya mengambil pendapat ulama yang tidak membolehkan. Makanya pernah ada jamaah itu datang ke rumah saya, jelaskan masalah pernikahan, ada datang ke rumah saya, Ustadz. Tapi saya menceritakan kasus loh ya, bukan orangnya. Karena saya tidak boleh menceritakan orangnya, sebab itu sudah menjadi riba ya. Tapi kalau kasusnya enggak masalah, karena saya harus jaga. Bahkan termasuk kepada istri saya nggak boleh ceritakan. Ternyata si fulan itu gue kenal pora itu ternyata ambil duluan sebelum nikah, nggak boleh. Karena itu adalah aib orang. Jadi saya tahu karena urusan yang penting mendesak karena bertanya, maka saya harus jaga aib dia. Nah, dia datang sama istrinya, sama anaknya perempuan. Ustadz, saya mau konsultasi. Oh ya, mau bisa ke rumah? Bisa. Datang ke rumah. Kemudian gini Ustaz, saya dulu hamil dulu sebelum menikah, ya, maka bagaimana status perkawinan saya? Kan begitu kan? Apakah sah atau tidak? Maka saya jelaskan, memang ada ulama yang berpendapat boleh asalkan bapak biologisnya atau suami lelaki yang menzinahinya, tetapi saya tidak mengambil pendapat itu karena masa iddah wanita hamil itu sampai dia melahirkan. Loh, nanti dipermalukan, memang dipermalukan. Karena hukuman zina saja, entah itu muhsan maupun ghairu muhsan, itu hukumnya dilakukan di mana, Pak? Di tempat umum, Pak. Dan yang melempari pun orang banyak. Itu apa enggak dipermalukan? Ini supaya membuat efek jerah, Pak. Bagi siapa agar orang-orang tidak berbuat zina, maka dipermalukan oleh Allah dengan dilempari banyak orang. Kalau enggak kan, udah ya, enggak usah ada yang tahu, pokoknya dihukum oleh pengadilan, enggak. Tapi dipermalukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memang sebagai efek jerah. Kemudian yang belum menikah pun juga sama, dicambuk pun di depan umum, kan begitu. Bahkan sahabat memang ada yang berselisih pendapat. Misalkan kayak Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Umar ya, saya kalau tidak salah. Apakah wanita laki-laki yang pernah berzina itu boleh enggak mereka menikah? Ini ada sebagian berpendapat kalau mereka menikah maka berzina. Maka hukumannya adalah mereka harus dipisahkan, selama-lamanya tidak boleh menikah. Ini ada yang berpendapat demikian. Tapi banyak yang berpendapat boleh setelah 1 tahun diasingkan, artinya dipisahkan, itu baru boleh menikah. Wallahu ta'ala. Memang terjadi banyak perselisihan di kalangan pendapat, tetapi ya tentunya kita mengambil pendapat yang paling kita yakini, atau yang paling kita anggap paling rajih, paling kuat di antara berbagai pendapat. Bahkan saya sampaikan, kalau saya mengambil pendapat begini Mas, itu enggak boleh, pernikahan yang tidak sah. Terus gimana Ustaz? Ya nikah ulang ya. Tapi nggak perlu rame-rame, mungkin malu. Yang penting syarat sah nikahnya ada walinya, ada maharnya, kemudian ada saksinya, udah selesai. Nggak usah geden-geden. Oh nikah bojo mau nikah meneh, berarti kan ketahuan nanti kasihan. Oh nikah sesuai syaratnya saja. Akhirnya kemudian, tapi coba tanya ke Ustaz lain ya. Maka saya rekomendasikan waktu itu Ustaz Mu'inuddillah Allah yarham. Kemudian jawabannya pun sama. Dan Ustaz Mu'in waktu itu saya minta yang menikahkan Ustaz Mu'in saja. Terus Mu'in malah telepon saya, enggak usah saya, antum aja kan itu. Karena saya menikahkan, maksudnya yang di tempat saya, di rumah saya. Tapi itu kasus ya, yang lainnya jangan ya, cari Ustaz lain saja. Jadi berbondong-bondong ke rumah saya ya, mau nikah ulang. Tapi insya Allah sini enggak ada. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini tentang perbedaan pandangan ya, tentang masalah kasus tersebut.
Sudah saya jawab semuanya. Orang tua yang ada si anak zina. Iya, ya nggak boleh. Orang bapak biologisnya, meskipun dia bapak biologisnya, tapi dulu hasil bukan dari pernikahan, dia tidak boleh menjadi wali. Ya. Makanya kalau ada orang misalkan, berarti bapaknya ada, kok nggak dia walinya, kok diwakilkan hakim misalkan, mungkin ya ada ada dugaan, oh berarti dulu hasil, tapi nggak boleh duga-duga, siapa tahu dia takut, grogi kan macam-macam. Kita nggak boleh bersuudzon ya. Pokoknya tidak boleh menjadi wali. Ini pendapat yang sama. Oh, maksudnya sudah telanjur nikah, diulang, ya. Ya, sebagian ulama berpendapat karena sudah terlanjur dan pada perwalian saja maka tidak mengapa. Ya sudah, karena sudah terlanjur. Yang belum jangan sampai terjadi. Ya. Meskipun ada yang berpendapat diulangi. Ya. Tapi mudah-mudahan yang karena ketidaktahuan hal seperti ini mudah-mudahan tidak mengapa. Mudah-mudahan. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup ya, kayaknya sudah suruh ya. Bayinya laki-laki atau perempuan? Oh, laki-laki atau perempuan. Karena ini akan berbeda nantinya. Anggap saja laki-laki atau perempuan. Maka kalau bayi itu ditemukan, ya dia tidak bisa dinasabkan ke siapapun kecuali ke ayah kandungnya. Ya. Nggak jelas ya namanya saja. Kita boleh pelihara dia, tapi bapakmu nggak jelas, nggak tahu siapa kamu tak temukan di pinggir sungai misalkan. Ya. Maka ya dipelihara nggak masalah. Kalau dia laki-laki, ya sudah dia nanti nikah. Kan tidak pakai wali kalau laki-laki. Kalau dia perempuan nikahnya bagaimana? Wali hakim dari KUA misalkan. Kalau kita wali hakim dari KUA, nanti dia menikahkan. Karena memang tidak diketahui orang tua kandungnya. Ya. Demikian. Boleh dipelihara tapi tidak dinasabkan kepada dirinya. Kenapa? Nah, untuk menjadi mahram dia disusui istrinya. Misalkan jangan dapat supaya jadi mahram susui dia. Kan jangan juga punya anak misalkan punya istri sedang menyusui, nah dia disusui sampai 5 kali kenyang sudah menjadi mahram. Ada? Cukup ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.